Sobat Bank Saham, selamat datang di program Sobat Pemula. Perkenalkan, saya dengan Nanda, dan di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai laporan keuangan bagian 2. Episode sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai laporan keuangan di bagian 1, mengenai apa itu laporan keuangan. Kemudian di dalam laporan keuangan sendiri ada yang dinamakan dengan balance sheet, income statement, dan cash flow statement. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang income statement. Jadi di income statement ini atau orang biasanya kenal dengan laporan laba rugi, ini berisi tentang pemasukan bisnis suatu perusahaan. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan atau justru malah mengalami kerugian. Kita bisa lihat contoh laporan keuangan Adaro di tahun 2018 dan 2019. Di sini ada laporan laba rugi dan kita juga bisa melihat penjualan dan pendapatan usaha yang dimilikinya, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang ada, seperti beban penjualan dan lain sebagainya. Hingga hasil akhir yang akan kita dapatkan adalah perusahaan memiliki keuntungan atau justru malah kerugian. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Di sini kita bisa melihat perubahan kekayaan pemegang saham bertambah atau justru berkurang. Terakhir, ada yang dinamakan dengan cash flow statement atau laporan arus kas. Kita bisa melihat aktivitas keluar masuknya uang perusahaan. Dari sini contohnya ada yang dinamakan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk aktivitas operasi seperti hasil dari restitusi pajak atau pembayaran pajak atau pembayaran bunga. Kemudian untuk aktivitas investasi sendiri bisa kita lihat ada akuisisi anak perusahaan atau penerimaan dividen. Untuk aktivitas pendanaan contohnya ada seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan lain sebagainya. Kita satu-satu lihat di sini laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi. Kita bisa lihat di sini pembayaran bunga, kemudian penerimaan bunga. Untuk aktivitas investasi sendiri terdiri dari penerimaan dan penjualan aset, kemudian pembayaran untuk perolehan properti pertambangan, dan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan kita bisa lihat di sini contohnya ada penerimaan dari penerbitan obligasi. Sekian materi tentang laporan keuangan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah rasio keuangan. Sehingga pada akhirnya kita bisa memilih nih saham apa yang layak untuk kita investasikan. Sampai bertemu di episode berikutnya.